Apa kabar partai terbukanya Pak Jokowi? Sampai saat ini saya tidak menemukan tindak lanjut dari omon-omon yang disampaikan Pak Jokowi tentang partai super terbuka. Yang kita amati di lapangan justru Pak Jokowi sepertinya akan merapat ke PSI. Dan kita mendengar beberapa waktu yang lalu, hari yang lalu, Ketua Umum PSI putra dari Jokowi yaitu Kaisang Pangarep menyampaikan kepada jajaran PSI untuk menggunakan baju putih, celana hitam putih ketika melakukan kegiatan-kegiatan partai. Baju ini identik dengan sempat trendingnya Joko Widodo menggunakan kemeja putih, celana hitam yang dibuat dulu oleh Pospera, Adian Napitupulu dan teman-teman di sana untuk menjual Jokowi ini adalah tokoh sederhana. Dan sepertinya ini akan mau diduplikasi oleh PSI dengan menyuruh kadernya untuk menggunakan baju hitam, celana hitam. Bahkan saya dengar dalam pernyataan Kaisang persiapan untuk menyambut beliau, katanya. Beliau tetapi tidak disebutkan siapa. Bagi saya ini melihat adalah mengkonfirmasi apa yang selalu saya sampaikan, bahwa sebetulnya Jokowi itu tidak akan pernah berani mendirikan partai sendiri. Jokowi tidak akan pernah berani membangun sebuah partai, meskipun pernah dikatakan mengundang Budiari ke Solo segala macam bicara akan mendirikan partai super terbuka. Saya berkali-kali menyatakan bahwa Jokowi tidak akan pernah berani mendirikan partai politik. Tetapi saya katakan Jokowi paling besar kemungkinannya adalah menumpang di PSI. Nah, inilah omon-omon tentang partai super terbuka. Kita mendengar bahwa PSI akan melakukan Munas ya, dan pemilihan ketua umum nanti apakah bulan Mei atau bulan Juni belum tahu juga. Tetapi sudah bicara tentang partai super terbuka dan bahkan katanya sudah ada kandidat calon ketua umum yang akan maju. Karena sistem pemilihan adalah one man one vote. Semua kader boleh memilih calon ketua umum, dan katanya ada 3 yang bakal maju sampai saat ini, salah satunya Kaisang dan ada ketua DPD Jawa Tengah kalau tidak salah, saya tolong dikoreksi nanti, tapi kira-kira seperti itulah. Bagi saya ini adalah hanya sebuah kamuflase politik. PSI tidak akan pernah menjadi partai super terbuka, tetapi akan menjadi partai dinasti yang ada figur sentralnya. Figur sentralnya siapa? Joko Widodo. Jokowi telah menjadi figur sentral sejak pemilu 2024 bagi PSI. Meskipun PSI akhirnya harus gagal, tidak bisa masuk parlemen. Karena memang rakyat tidak memberikan kepercayaan. Kita bisa melihat dulu PSI setiap balihonya sepanjang Indonesia Raya. Dari ujung timur ke ujung barat ada foto Jokowi di baliho-baliho PSI dan bertuliskan PSI Partai Jokowi. Ternyata itu tidak membuat rakyat untuk memilih PSI. Nah, sekarang PSI tampaknya akan menampung Joko Widodo menjadi figur sentral di partai tersebut. Dan artinya apa? Partai super terbuka itu hanya sebuah omon-omon. Yang ada justru nanti akan menjadi partai dinasti. Jokowi seperti di sana sebagai mahadewanya, dewa-dewanya ada Kaisang di bawah. Dan soal pemilihan one man one vote, saya mengatakan itu hanya kamuflase saja, karena tidak akan ada yang berani bersaing dengan anaknya Jokowi di PSI. Anaknya Jokowi, Kaisang, pasti akan terpilih dengan sistem pemilihan one man one vote yang ada. Mau pemilihan apapun dilakukan di sana, Kaisang yang akan terpilih menjadi ketua umum PSI. Kalaupun ada yang maju, saya malah menyatakan dugaan saya itu hanya pura-pura maju saja untuk membungkus bahwa seolah-olah PSI ini memang telah maju dengan demokrasi yang utuh, one man one vote, satu orang satu suara untuk memilih. Jadi kembali kepada soal super terbuka yang pernah disampaikan oleh Jokowi. Saya mengulangi lagi pendapat saya, Jokowi tidak akan pernah berani membuka partai politik, tidak akan pernah berani mendirikan partai politik, tetapi akan menjadi figur sentral di PSI, dan PSI nantinya akan menjadi partai dinasti. Partai dinastinya Joko Widodo. Kita lihat saja apa yang saya sampaikan ini.